Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang Kalavan, sang komandan keempat tentara kemiliteran jahat. Pembahasan kali ini membahas tentang siapa itu Kalavan, bagaimana penampilannya Kalavan, seperti apa sifatnya Kalavan, terus yang terakhir, seberapa kuat Kalavan itu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Siapa itu Kavalan? Kavalan adalah mantan komandan keempat di tentara kemiliteran jahat. Dia salah satu high ranker yang ditakuti, karena dia mampu bertarung seimbang dengan Jin Sung-ha yang mana termasuk high ranker top 100. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Kavalan bisa membuat Jin Sung-ha terluka parah. Ditambah lagi, sang author Shio mengatakan bahwa Kavalan mempunyai kekuatan yang sangat besar, yang mana kekuatan itu sama seperti kekuatan bos. Dia juga orang yang paling misteristik di antara semua tentara jahat, sehingga membuatnya menjadi fanatik jahat. Namun, dia gagal menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tugasnya adalah membunuh irregular BAM yang masih menjadi reguler ranking D. Karena kegagalan itu, dia diturunkan dari jabatan komandan KOP. Lalu untuk penampilannya, Kavalan memiliki kulit putih, mata biru, dan rambut pirang yang ditata dalam bentuk mohawk. Dia juga terlihat sangat tinggi dan bertubuh besar. Lalu untuk sifatnya, Kavalan adalah prajurit sejati. Dia lebih mementingkan misinya daripada urusan pribadi. Ini dibuktikan saat Kavalan bertemu lagi dengan BAM di tembok konsistensi, dia lebih memilih untuk menyelesaikan tugas dari militer ketimbang harus membunuh BAM saat itu. Padahal Kavalan tahu kalau BAM akan memicu keretakan di menara. Keretakan yang dimaksud adalah peperangan besar yang mengguncang menara sekali lagi. Berikutnya, respect. Buktinya, dia memberikan rasa hormat kepada pahlawan Dowon yang sudah mempertaruhkan nyawanya demi penghuni tembok dan memandang penghuni tembok dengan rasa jijik. Selanjutnya, tak berani membantah perintah atasan. Contoh, saat perang dengan koalisi BAM, Komandan Baruri Borikun mengambil keputusan untuk mengorbankan semua anak buah Kalavan demi kemenangan tentara jahat. Di sini Kalavan malah menyetujuinya, meskipun pada akhirnya dia menyesali keputusan itu. Lalu sejarah dari Kalavan. 3000 tahun yang lalu, Kalavan adalah ranker yang menjaga esensi keberanian di desa Meabucang. Alasan dia menjadi penjaga esensi keberanian adalah budaya dari desanya yang mengharuskan ranker di desa itu harus menjaga esensi keberanian. Saat ada ranker baru di desa itu, maka ranker itu harus bertarung dengan ranker penjaga, supaya ranker terkuatlah yang boleh menjaga esensi keberanian. Saat menjaga esensi keberanian, Kalavan bertemu dengan Jin Sung-ha. Dalam pertarungan, Kalavan kalah melawan Jin Sung-ha. Namun Jin Sung-ha malah terkesan dengan Kalavan. Meski Kalavan ranker baru, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai Jin Sung-ha menyebut Kalavan sebagai berlian kasar yang luar biasa. Singkat cerita, Jin Sung-ha menyarankan Kalavan untuk berhenti menjaga esensi keberanian, tapi milikilah esensi keberanian itu. Akhirnya Kalavan memutuskan untuk melakukan saran dari Jin Sung-ha. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih esensi keberanian itu? Kok sampai dijaga seperti itu? Esensi keberanian itu adalah sebuah permata biru yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Asal-usul esensi keberanian itu bermula dari seorang pria di masa lalu yang begitu kuat, sampai-sampai dia menciptakan gunungan manusia yang telah dia bunuh. Namun dia menyadari sesuatu yang menyebabkan dia berhenti bertarung dan memutuskan untuk menyegel dirinya sendiri ke dalam permata. Permata itulah yang disebut dengan esensi keberanian. Setelah Kalavan memiliki esensi keberanian, Jin Sung-ha kembali lagi untuk menemui Kalavan. Betapa kagetnya Jin Sung-ha saat melihat Kalavan sekarang. Kalavan yang sekarang dipenuhi dengan aliran Shinsu yang menenangkan di seluruh tubuhnya, sehingga membuat Jin Sung-ha yang seorang high ranker top 100 merinding. Jin Sung-ha menawarkan jabatan Salerfu kepada Kalavan, namun Kalavan menolak dengan hormat tawaran itu. Setelah itu, Kalavan mulai perjalanannya. Tujuannya dia sekarang membuat semua orang di menara tunduk pada kekuatan esensi keberanian, sehingga dunia menjadi damai. Sejak itu, dia melawan prajurit-prajurit hebat dan membuat mereka tunduk padanya, dan langsung mengambil orang yang dia sukai sebagai bawahannya. Alhasil, dia mendapat julukan pemburu manusia. Di suatu titik, dia menyadari kalau kekuatannya sendiri tak akan cukup untuk mewujudkan impiannya atau tujuannya, karena menara adalah tempat yang luas. Dia memutuskan untuk mencari kekuatan yang lebih lagi, dan dalam pencariannya, dia bertemu dengan seseorang yang dapat mewujudkan impiannya itu. Orang itu adalah Jahat, sang raja menara sejati, sekaligus makhluk yang paling berkuasa dan paling tahu menurut versi Kalavan. Semenjak saat itulah Kalavan menjadi fanatik terhadap Jahat. Debut Kalavan dimulai ketika dia mendapat perintah dari atasan untuk membunuh irregular BAM yang masih reguler ranking D di stasiun terakhir. Saat perjalanan menuju stasiun terakhir Retan Raka, Kavalan dihadang oleh Jin Sung-ha.
Pertempuran antara Kalavan melawan Jinsuha tak bisa terelakkan lagi. Jinsuha saat ini sangat kewalahan melawan Kalavan yang sekarang. Sampai-sampai Jinsuha penuh luka, sedangkan Kalavan masih tak terluka sedikit pun. Akhirnya Jinsuha memakai jurus pamungkasnya untuk dapat melukai Kalavan. Namun pertempuran itu diganggu oleh mercenari jahat. Kalau tidak diganggu, kemungkinan Kalavan dan Jinsuha sama-sama ambruk. Karena mendapat bantuan dari mercenari jahat, Kalavan langsung bergegas ke stasiun terakhir. Di sana, Kalavan berniat untuk membunuh Bam, namun dihalang oleh 3 orang, yaitu Evan Kill yang termasuk hack ranker top 100, dan Karkas serta Yuriha yang termasuk hack ranker top 500. Pada akhirnya, Bam bisa kabur dari kejaran Kalavan. Atas kegagalan Kalavan diturunkan jabatannya, dan tangan kirinya diikat sebagai penebusan kesalahan dia. Setelah itu, Kalavan diberikan tugas baru lagi, yaitu merekrut pahlawan perang di tembok konsistensi. Sedangkan tim Bam juga dalam misi merekrut pahlawan perang, sama seperti Kalavan. Singkat cerita, Kalavan dapat merekrut pahlawan perang Dowon, dan tugas kali ini berhasil diselesaikan oleh Kalavan. Lalu untuk kekuatan Kalavan, di masa muda, Kalavan mampu menahan serangan Jinsuha yang seorang hack ranker top 100. Bahkan, Jinsuha sampai terkesan dengan kekuatan yang dimiliki Kalavan. Padahal saat itu, Kalavan masih ranker baru. Setelah menerima saran dari Jinsuha, Kalavan mendapatkan esensi keberanian, di mana esensi keberanian itu meningkatkan secara instan kekuatan Kalavan. Ketika Jinsuha mendatangi Kalavan lagi untuk kedua kalinya, Jinsuha kaget melihat kekuatan Kalavan, sampai-sampai membuatnya merinding. Jinsuha mengatakan dalam hatinya, kekuatan Kalavan setara dengan hack ranker. Setelah menjadi hack ranker dan komandan keempat tentara jahat, Kalavan mempunyai tubuh yang sangat tangguh. Bahkan lebih tangguh dari keluarga Ha yang terkenal dengan tubuh tangguhnya. Contoh, Kalavan mampu bertahan dari serangan mematikan gerbang naga harimau milik Jinsuha. Padahal Jinsuha mengira Kalavan sudah mati akibat serangan itu. Selain mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa, Kalavan juga mempunyai serangan yang tak kalah hebatnya dengan tubuh tangguhnya. Dia dapat menghancurkan armor Karaka hanya dengan 1 kali pukulan. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, Kalavan bisa menghancurkan pedang Reterisa milik Bam dengan tangan kosong, sekaligus melukai kepalanya juga. Kalavan juga hebat dalam pertarungan tangan kosong, sampai-sampai seimbang melawan pedang White dalam kondisi sempurnanya White. 3 kekuatan luar biasa Kalavan tadi masih belum digabung dengan esensi keberanian loh. Kalau sudah digabung, Kalavan menjadi karakter antagonis yang paling kuat yang pernah Bam lawan sesudah Raja Jahat. Saat Kalavan mengaktifkan esensi keberanian, Kalavan dapat melepaskan ledakan biru yang sangat kuat yang tercipta dari Shinsu yang dia buat. Serta ledakan itu juga bisa digunakan sebagai perisai yang dapat melindungi dirinya. Oh ya, status kekuatan Kalavan juga ikut meningkat dengan tajam. Lalu, untuk teknik-teknik esensi keberanian yang sudah diperlihatkan Kalavan, yaitu yang pertama Transcendent Skill, Atomic Explosion. Kalavan memukul ke arah depan sekaligus melepaskan Shinsu dalam jumlah besar. Bahkan teknik ini dapat menyebabkan Jinsuha yang termasuk hack ranker top 100 langsung terluka parah. Yang kedua, serangan mematikan Backlash Bomber, di mana teknik ini harus menerbangkan lawan terlebih dahulu ke arah belakang, kemudian menciptakan ledakan di belakang lawan. Cara Kalavan menggunakan teknik ini, pertama-tama, Kalavan menerbangkan lawan dengan tinjunya, kemudian Kalavan mengepakkan tangannya untuk menciptakan ledakan di belakang lawannya. Yang ketiga, serangan mematikan Backlash Big Bomber. Teknik ini sama seperti Backlash Bomber, tapi versi lebih kuatnya. Jinsuha yang mempunyai tubuh tangguh saja, sampai muntah darah terkena dampak dari serangan ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.